Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Lutfiyah dengan NIM 12620420138. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pengajar, peserta didik, dan lingkungan belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku yang baik. Dalam proses pembelajaran, langkah awal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan peserta didik dengan lingkungan pelajaran. Proses ini disebut dengan kegiatan awal atau kegiatan pembukaan. Apabila peserta didik pada saat kegiatan pembukaan telah menunjukkan perhatian dan motivasi yang baik, sudah memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai, sudah memiliki gambaran umum yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, berarti peserta didik sudah siap untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Sesuai dengan namanya, kegiatan inti merupakan suatu proses pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dalam suatu sistem yang saling terkait, serta mengaktifkan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran sehingga terjadi proses pembelajaran. Pengertian kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan pokok peserta didik untuk mempelajari materi yang telah direncanakan. Pembelajaran adalah proses interaksi, yaitu interaksi antara peserta didik dengan lingkungan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah materi pembelajaran. Lantas, siapa yang berperan? Dalam sistem pembelajaran, guru merupakan bagian penting yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Tugas guru dalam kegiatan inti pembelajaran yang paling utama adalah memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik untuk terjadi proses pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran, guru dalam melakukan kegiatan inti pembelajaran tidak boleh mendominasi kegiatan pembelajaran, melainkan guru memfungsikan dirinya sebagai motivator untuk membangun aktivitas belajar peserta didik. Unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah interaktif. Interaktif yaitu suatu hal yang bersifat saling melakukan aksi, saling aktif, dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pembelajaran interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungan belajar. Selanjutnya ada inspiratif. Inspiratif yaitu pembelajaran yang menanamkan nilai karakter, konsep dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang inspiratif dan menyenangkan, serta mengedepankan dasar-dasar sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif. Selanjutnya ada menyenangkan. Menyenangkan yaitu suasana pembelajaran yang dapat menciptakan rasa gembira, rasa nyaman,
sehingga siswa merasa aman dan bebas untuk berkreasi, melakukan berbagai aktivitas pembelajaran untuk memperoleh hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya menantang, yaitu proses pembelajaran yang memacu siswa untuk memunculkan ide-ide baru, sehingga kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan secara optimal. Selanjutnya ada memotivasi. Dalam pembelajaran, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Melalui peran sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, siswa harus ditumbuhkan perhatian dan motivasi belajarnya, sehingga aktivitas belajar muncul dari keinginan yang kuat yang timbul dari dirinya sendiri atau intrinsik. Apabila semangat belajar sudah muncul dari dirinya, maka proses pembelajaran akan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya ada prakarsa, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif atau prakarsa, melakukan berbagai aktivitas, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas yaitu kegiatan pembelajaran seharusnya mampu mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, maupun potensi masing-masing. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu pembelajaran harus diupayakan untuk mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan percaya diri. Pendidikan melalui upaya proses pembelajaran bertujuan antara lain adalah untuk proses pendewasaan. Pendewasaan memiliki makna yang luas, yaitu selain dari sisi dewasa secara biologis, juga dewasa dalam berpikir, mengambil prakarsa, inisiatif, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orientasi pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mencapai kemampuan-kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis, tapi juga sebagai upaya untuk memandirikan siswa. Selanjutnya ada pandangan konstruktivisme. Apa itu pandangan konstruktivisme? Apa itu pandangan konstruktivisme? Yaitu bahwa setiap siswa sudah memiliki banyak potensi yang siap untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam kegiatan inti, semua lingkungan pembelajaran yang ada harus dimanfaatkan untuk mendorong siswa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Adapun strategi dan prinsip, yaitu ada konstruktivisme. Selanjutnya inquiry, ada questioning, learning community, modeling, reflection, dan authentic assessment. Yang pertama adalah konstruktivisme, yaitu siswa ketika masuk ke dalam kelas tidak dalam keadaan kosong dari pengalaman. Setiap siswa dianggap sudah memiliki bekal, potensi, atau pengalaman yang didapat dari berbagai sumber atau lingkungan di mana ia hidup. Oleh karena itu, dalam upaya membelajarkan siswa, guru sebagai fasilitator pembelajaran adalah mengembangkan pengalaman yang telah dimiliki siswa yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, inquiry,
yaitu kegiatan inti pembelajaran harus mendorong siswa mampu bereksplorasi, menduga, maupun bereksperimen. Melalui pendekatan inquiry, tugas guru yang utama adalah memfasilitasi siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri. Selanjutnya ada questioning, yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya dalam pembelajaran. Bertanya adalah belajar. Melalui kegiatan bertanya, mendorong siswa untuk menggali informasi, membandingkan atau mengecek terhadap apa yang sudah diketahuinya, atau mengarahkan perhatian siswa pada hal-hal yang belum diketahuinya. Selanjutnya ada learning community, yaitu menciptakan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya diperoleh dari guru atau buku teks saja, akan tetapi bisa didapatkan dari teman, pakar, tokoh masyarakat, dan sumber-sumber pembelajaran lainnya, baik berupa orang maupun benda. Yang selanjutnya ada modeling. Hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, siswa membutuhkan pengalaman yang lebih konkret dan manfaat yang dirasakan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada reflection, yaitu membiasakan siswa untuk melakukan perenungan terhadap apa-apa yang telah dipelajarinya. Refleksi dalam pembelajaran diperlukan untuk mengajak siswa menelaah ulang terhadap berbagai aktivitas serta kejadian selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada authentic assessment, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran berakhir, pada kegiatan inti pembelajaran, guru melakukan penilaian yang sebenarnya melalui mengidentifikasi data berupa indikator-indikator yang menunjukkan perubahan perilaku yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.